Assalamualaikum, ketemu lagi kita Pak Burhan. Kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol lagi di channel Awam Menjadi Paham. Kali ini aku gini Pak Burhan, semalam nonton di TV, ya kan? Itu ada cerita tentang rencana Kapolri baru. Ini kayaknya jalan-jalan kita juga, ya kan? Jalan dan keamanan jalan dan segala macam. Katanya nanti gak ada lagi ditilang sama polisi di jalan, tapi dia pakai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Katanya ada beberapa kota yang udah bisa kayak gitu. Kita anggap kota kita ini anggaplah kita berbangga hati aja Pak. Kota kita masih tetap kota nomor 3 terbesar, ya. Walaupun secara nyata katanya belum masuk gitu. Masuk dalam untuk pelaksanaan awal dari ETLE itu. Nah, ya kan? Kira-kira kalau menurut Pak Burhan lah, bisanya di kampung kita dipakai ETLE. Nggak kampungan kali kampung kita kan? Iya sebenarnya. Tapi ya memang sebenarnya penindakan tilang ini yang memang bermasalah kan dalam rangka pelaksanaan di lapangan kadang-kadang ya masalah. Maka salah satu solusi terbaiknya memang melaksanakan yang efektif apa gitu. Salah satu yang mungkin tilang ini jadi melibatkan peralatan Ya, dari polisi ke yang bersangkutan. Nah, sekarang kan mungkin dunianya udah begitu ya, artinya menghindari pertemuan fisik antara pihak yang bermasalah lah. Ya. Tetapi ini terkait dengan ini kan masalah pelaksanaan peraturan kan. Ya. Tapi peraturan itu sebenarnya akan efektif ketika sarana untuk pelaksanaan aturan itu juga sudah memadai. Ya. Makanya ada trilogi lah katakan seperti itu ya. 3 lagi nih. Apa aja? Ini kayak nomor mobil Kurhata ya, tiga tidak bermakna. Kalian atur lagi lah. Walaupun ada yang menafsirkan jadi 5 ya, tapi dari 3 lah. 3 itu adalah yang pertama memang adanya engineeringnya benar memenuhi. Engineering itu kan dari mulai sarana prasarananya, jalan kita sesuai nggak dengan karakter yang peraturan itu sendiri. Ya kan terpenuhi kan itu semua. Kalau tidak orang akan terjebak. Ya kan kemudian tadi apakah ini sudah memang ada di lapangan seperti ini? Itu dulu. Jadi engineering harus lengkap benar. Ketika itu benar, maka peraturan yang tadi itu pun bisa dijalankan. Apalagi ini menggunakan alat ya. Engineeringnya apa maksudnya? Engineering tadi sifat-sifat geometris jalannya sendiri, markanya, yang apa silang-silang di segala macam lah. Semua kan punya karakter, ya kan? Misalnya jalur lebarnya, markanya udah ada nggak? Kemudian kita bisa bilang ya, misalnya ini masih terkait dengan engineering tadi ya, di dalam kota lah kita bilang. Ya, ini jalan kota ini. Katakan jadi persimpangan lah, persimpangan kadang-kadang macam buta-buta kan, belok kiri lewat mana, belok kanan lewat mana. Jadi artinya ada memang kadang-kadang lapaknya, tapi arrow-nya atau panah-panah khususnya nggak ada gitu. Kan seperti kota buta ini kan. Padahal di situ ada berlaku aturan. Nah, jadi itunya benar dulu. Kemudian itu fisiknya, dimensinya benar nggak? Kadang-kadang ada yang memang lebar lajurnya pun satu mobil nggak muat misalnya. Sudah ada markanya sehingga orang pun terpaksa melanggar marka itu. Ada yang artinya orang akan terpaksa melanggar aturan karena sarana prasarananya nggak menunjang, ya kan? Dan malah ada yang salah kaprah. Contoh nanti mungkin bisa misalnya apakah persimpangan ada zebra cross atau apa. Kemudian bagaimana perlampuannya, benar kalau kita kan pernah juga ngobrol masalah zebra cross. Tapi kalau di persimpangan lampu merah itu bukan zebra cross namanya. Sebenarnya begini, zebra cross itu adalah bagian daripada pedestrian crossing, tempat penyeberangan. Ada yang pakai zebra cross, ada yang pelikan, ya kan? Ada lampu merah. Lampu merah sebenarnya ini atur lampu merah lampunya atau tidak? Zebra cross ini kan sebenarnya adalah yang makna dari zebra cross ini sendiri, artinya ini beda dengan sebenarnya pelikan atau yang ada lampu tadi.
Jadi gimana kalau zebra cross-nya marka itu mengatur. Zebra cross adalah suatu tempat di mana ketika pedestrian udah menginjak itu harusnya kendaraan yang mengalah. Oke. Tapi kalau ada lampu, berarti kan bisa Oh iya. bertolak belakang. Yang menyeberang yang salah. Ya, jadi gini, ikut lampu atau ikut aturan zebra cross, jadi berbeda. Kenapa? Hampir semua tempat, hampir mungkin semua ya. Sekarang kan ada kesan gini, pokoknya ada simpang bikin zebra cross, ada salah kaprah. Salah pengertiannya. Yang salah pengertian ini Pak yang paling bahaya, bukan masalah sia-sia pembangunan itu ya. Tapi pintar itu yang Ya. Nah ini makanya pintar, tapi kalau seperti ini biarin dan berlanjut terus Pak. Sampai sekarang hampir semua jalan kita pakai zebra cross. Takut aku Pak, Hmm. dengan yang Bapak bilang tadi, awal pejalan kaki itu nggak tilang nanti. Kita tadi kena kesalahan kan. Iya. Padahal itu jelas ada peraturannya. Karena tilang itu kabarnya Pak, tilang elektronik itu apa etle tadi itu, Itu tadi ya. muka aku aja ditandai. Oh iya. Memang sekarang kan udah canggih Pak, itu memang udah ada kan. Karena muka aku kan udah digambar sama KTP. Makanya sinkronisasi data juga harus ada kan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dudukkan dulu salah satu contoh nih ya. Itu dari zebra cross saja masih salah kaprah kita Pak. Jadi seharusnya kalau persimpangan yang diatur oleh lampu itu adalah 2 garis paralel cukup Pak. 2 garis paralel. Perlu dikasih garis-garis. Kemudian orang bisa nyebrang tergantung lampu yang berjalan enggak. Ini malah jadi apalagi mau gunakan alat yang sangat kaku ya. Ya. Itu dulu benahin semua engineer-nya benar itu dulu, mumpung lagi ada waktu. Mungkin nggak harus taruh dulu, mungkin bertahan. Kita belum masuk ya Pak ya. Oh iya. Karena kalau pun dengar lampu merah kita itu kamera merah kita. Terus kabarnya di Medan juga adanya apa command center yang bisa melihat apa. Saya lebih setuju misalnya di kepolisian bisa melakukan itu tadi karena mereka pemegang untuk enforcement ya kan. Nah, kedua itu juga bisa untuk mencegah terjadinya kriminal ya kan. Terjadinya hal-hal yang lain yang bisa dipantau di situ. Jadi saya lebih setuju itu tepat ke situ. Jadi kalau kayak di Bandung mungkin ada panik button tombol kecemasan di HP begitu itu langsung masuk ke aparat yang bersangkutan. Ya itu tadi ini. Sehingga kalau kita lihat orang lalu lintas mungkin kita bisa ya kan itu ketika kita kapten dia langsung takut Pak. Kenapa emang? Ini ada polisi Pak. Sekedar kamera melihat orang ini tapi nggak tahu tujuan itu apa setelah itu lo bilangnya karena ada captain nanti dilakukan sama kapten. Apa juga itu kereta pun yang belum kenal pot itu juga bakalan kena juga. Mungkin bisa juga memantau suara ya. Kalau dia pantau suara ya kan. Itu bisa mungkin dari emisinya ya. Itu bisa mantau ya. Itu ada operator apa? Sekalian. Mungkin nanti apa sinyal sekian dB. Iya. Saya kira malah lebih mudah ya. Iya. Daripada wajah. Jadi nampak DBK-nya, ya kan nampak sekian dB-nya. Oh, besok kena tilang. Oh, langsung. Ya, itu bagus. Saya kira bagus. Karena memang gitu. Saya kira memang setuju saya. Di samping masalah misalnya kita bilang etika manusia kan memang ada segala macam. Tapi lebih penting lagi memang harus ada alat penindak yang pasti dari Pak. Kalau kayak gini kan Pak, kalau ini logika yang tangkap awam kan. Yang tangkap itu kalau dengan sistem yang sudah elektronik, apa istilah sekarang POPO, pelanggaran yang nampak otomatis akan direkam, akan masuk ke dalam account masing-masing, akan dikirim hilangnya. Itu kan bagus. Maksud bagus. Siapapun akan kena tilang. Iya. Jenderal sekalipun dia. Iya, ya harus pada hukum semua sama. Satu lagi yang penting adil kan? Ya, adil. Satu lagi Pak itu harusnya juga ada hukuman. Jadi gini, saya lagi malah nambahin lagi Pak. Misalnya ada juga misalnya 3 kali lampu merah pelanggaran misalnya. Bisa hukumannya lebih berat, bisa atau gimana Pak, sehingga ada efek jerah itu lebih dalam. Terukur ya, karena dia udah. Oh iya, harusnya. Kau udah 2 kali kau melanggar ini, udah 2 kali kau kena tilang ini. Ya harusnya. Tilang ketiga kau nggak bisa membaca SIM. Regulasi saya belum tahu ada nggak? Ya, harusnya ada seperti main bola kan. 2 kali kartu merah, bisa lagi kira-kira gitu. 2 kali kartu kuning. 2 kali kartu misalnya.
Jadi itu harusnya juga sekaligus seperti itu sehingga efek jerah itu lebih dampak cepat gitu. Jadi orang terdidiknya lebih cepat ya? Oh iya, itu memang bangsa Dan iya juga, Pak. Kayak kadang-kadang bingung. Kalau perhatikan lah, kalau kita jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh lah. Kita jalan-jalan ke Malaysia, kok bisa tertib gitu, Pak? itu tadi, makanya ketika dia kembali nggak tertib lagi. Nah, itu ya kacunya orang sana ke sini, kayak orang kita, Iya. lebih lagi pun kadang. Makanya saya pernah mendapatkan orang asing, saya pernah dia ketika benar kata cucu itu kan, ketika kota ini dibuat dengan benar, maka kota ini akan menjadi masyarakatnya sendiri. Oke, berarti emang apa yang dilakukan sama Kapolri sekarang, walaupun mungkin nggak semua kan tersentuh, aku yakin nggak semua tersentuh Pak. Cuman daerah-daerah yang kena pantau CCTV kamera trapnya, ya terpantau kamera trapnya, inilah yang bakal kena. Sama aja tilang yang lain akan kena. Ya. Apalagi kan ada beberapa tikungan kita yang juga, mau setikungan loh. Jalan, kalau persimpangan, jalan utama kota yang dalam benak itu tidak oleh orang polisi, ya kan? Parkir, karena di sana ada meternya. Nah, yang kayak gitu tuh masih ada di sistem. Ada di orang kan, semua itu. Nah, itu kan mungkin akan kena dalam kamera trapnya. Iya. Mungkin nanti bisa Pak, pengembangannya. Tapi sementara itu di yang rawan dulu. Jadi saya setuju nggak bisa dimulai dengan sebelum jalan. Makanya sebenarnya saya setuju dengan misalnya Bagus itu kalau usah dikasih tahu jalan mana pun. pertama itu bisa berlaku. Orang semua merasa diawasi. Di setiap jalan ada pengelola. Enggak, dulu juga ada program yang namanya program KTL ya, kawasan tertib lalu lintas. Ah iya, itu dulu elemen. Nah, Enggak, sebenarnya enggak Pak. Jadi gini, sebenarnya itu berlaku untuk seluruh provinsi secara bertahap. Apa ya, di Jakarta gitu kan ketemu, kita tanya, dan gimana perkembangannya? Ketika kita terjadi pelanggaran terhadap aturan di ada lokasi-lokasi KTL sebenarnya, itu hukumannya maksimal Pak. oh Bisa langsung. karena memang udah Oh kawasannya iya, gitu. kawasan itu artinya gini, kawasan tertib lalu lintas ini harus dimulai dengan sarana penunjang itu tertib itu terpenuhi, Pak. Karena dia memang udah kawasan penegakan hukum. Iya, enggak, tapi gini, tempat itu udah memadai semua persyaratan. Maka siapa yang masih melanggar, maka hukumannya maksimal. Tapi misalnya tadi lah misalnya. Tapi jalan kalau itu- berkawan dengan aparat-aparat Oh itu ya dengan adanya sistem elektronik saya kira berkawan pun Bapak dengan siapapun percuma ya. percuma. Betul juga, bagus itu kalau itu. Aku lagi itu. Harus adil kan, harus adil. Di sini keadilan itu dituntut. Nah, jadi aku tengok ada lah ini kan. Ini kan udah kalau kita anggap sebagai pengatur kita selamat berlalu lintas, termasuk itu kan, termasuk marka. Iya. Mungkin marka juga lah ini, aku nggak tahu lah istilahnya apa nanti. Karena dia memantau kan, Iya. marka aktif lah, apalah namanya. Nah, marka yang pasif ini di kampung kita juga kadang-kadang bingung aku. Ya itu tadi. Ada di sini marka dilarang stop, ya kan? Di depan nanti cuma dilarang parkir, ya kan? Dalam parkir ya. Nah, kalau gimana itu? Harus stop sementara udah dekat simpang. Oh gini, memang kadang gini Pak, sebenarnya peraturannya sudah mengatur juga bahwa berhenti sekian meter dari persimpangan itu sebenarnya Kalau nggak salah 50 meter ya. Oke. Sebenarnya itu harusnya tidak perlu lagi dibuat rambu. Kenapa? Malah membingungkan. Berarti kalau nggak pakai tanda rambu berarti boleh kira-kira. Padahal sebenarnya sudah tidak boleh. Ya sepanjang ada garis yang kontinu di persimpangan itu Pak. Garis putih lurus Nah, ya? lurus. Atau Itu garis waktu kuning? udah di situ di belakang itu lah masih boleh. Apa itu bedanya Pak? Garis putih lurus, garis kuning Artinya gini, lurus. kalau garis kontinu dari garis apa penuh tadi itu malah tidak boleh dilanggar sama sekali. Nah, kalau garis putus-putus itu masih mengarahkan dia. Oke. Nah, jadi misalnya di persimpangan Terus kita kan? mulai dengan putus-putus terus solid Lurus. Lurus. Artinya kalau anda di sini anda masih pindah-pindah jalur. Oh, boleh. Nah, Masih tapi boleh. setelah masuk yang lurus, segala macam. nah, anda nggak boleh lagi, udah mesti di jalur itu. Oke. Nggak ada pilihan. Nah, makanya sebelum itu juga tadi makanya sebenarnya tanpa ada rambut pun di situ udah nggak boleh berhenti pasti. Ada satu aku bayang itu gitu Pak. Kalau nggak sempat apa Etli Gitu. ini
berlaku di Medan Pak, ya kan? Ditangkap gila di simpang-simpang lampu merah yang banyak angkot, ya kan? Ya, ya. Banyak angkot itu kena tilang. Oh iya, itu makanya akhirnya kita terpuruk ngurusin jumlah ya. Itu ya. Kalau itulah kejadian, kan itu juga nggak berdiri juga. Jadi, Oh iya, jadinya gini, ketika kejahatan lebih banyak yang jahat iya. kan jadinya nggak jelas ini peraturannya salah atau apa. Nah. Makanya saya bilang satu, benahi dulu itu. Maka engineering itu nomor satu dulu, dibenahi itu dulu. Persimpangan kita bisa dibilang ini apa kita butuh. Iya. Radiusnya nggak jelas, pulau-pulaunya nggak jelas. Malah ada pulau-pulau yang kecil kali Pak. Kayak mengganjal jalan. Berbeda jalan. Itu malah mengundang kecelakaan. Nah. Harusnya memang ya secara geometris itu kalau ada pulau-pulau yang sebenarnya secara teknis itu di bawah 4 meter 7 sangkar pun dia. Betul-betul. Sekarang nggak boleh menonjol lagi Pak. Orang pun bisa beristirahat di pulau itu. Ya tadi lapak lah, ada lapak tunggu atau apa. Jadi perkiraan di standar-standar internasional itu 4 meter 7 sangkar Pak. Oke. Minimum. Jadi kalau tidak cukup markanya aja. Garis. Dalam marka berupa pulau. Atau garis putih. Misalnya, Gitu ya. jangan menonjol yang marka Marka kecil boleh. mungkin boleh. Atau marka yang Nah, pakai jangan panah pulau, itu. jangan pulau. Karena itu mengundang rawan kecelakaan, terjadi kecelakaan. Itu peduli persimpangan kita banyak yang belum benar. Radiusnya nggak benar. Terus kalau marka yang Tempat berhentinya nggak benar. kalau marka yang banyak di dekat-dekat simpang itu berdekat-dekat, marka itu penting pula. Kebanyakan kan, Nah. semua gitu. Jadi ada marka dulu ada marka Beki Murang, belok kiri belok. Iya, iya. Perlu itu. Nah, sebenarnya gini, peraturan yang baru dulu memang seperti itu. Tapi ketika itu dihitung lebih banyak kita perlu rambu, maka dibalik markanya adalah ketika tidak ada rambu boleh langsung, artinya tidak boleh. Jadi yang hanya yang boleh aja. Boleh itu kan dengan syarat memang lahannya memadai untuk belok langsung. Jadi kalau dia, Harusnya juga memadai untuk belok langsung, maka kalau dia pasang itu berarti boleh. Kalau boleh. tidak ada, tidak boleh. Makanya kalau di Medan kita gitu Pak, dikaitkan dari belakang. nah itu yang sakit kepala. Itu makanya, itu nih sebenarnya kalau tidak ada lampu mengizinkan, berarti tidak boleh. Nah, kebalikan tadi undang-undang yang lama Pak, peraturan lama. Peraturan lama itu memang harus ada tanda itu. Maka banyak kali nggak semua simpang. Bayangkan, satu simpang berarti minimum 4 Pak. Kalau kita anggap aja yang seperti tadi yang pemborosan dihilangkan, kalau ada 4, tinggal 1, tinggal 2, kalau satu marka Bisa nol aja. kalau bisa nol lagi ya. Bisa nol. Kalau kita nggak boleh semua anggap, simpang. anggap aja lah tinggalkan 2, ya kan? Kalau satu marka itu harganya 250.000, berarti dari setengah juta. Nah, juga bisa Satu titik. Satu titik, kan? Ya, titik. Nah, kalau ada 1000 titik, Ya, itu banyak kali kan. Ah. Besar kali kemudian pemeliharaannya lagi dan segala macam. Dan berusaha estetika juga kan. Oh, Itu iya. yang aku bilang tadi. Rambunya penuh Iya. dengan rambu. iya ada yang rambu belok ke sini ke sana. Jadi Iya. rambu arah itu perlu juga rupa di bawah. Ada juga taruh di bawah. Gitu. Ya, memang ini juga nih. Makanya semuanya peraturan kita sangat lengkap sebenarnya. Termasuk tadi zebra cross. Itu peraturan saya lupa ya. PP 67. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 67 2018 kalau salah. Pengganti yang sebelumnya, Pak. Itu dijelaskan itu mengenai zebra cross tadi sebenarnya. Itu beda dengan tempat penyeberangan. Jadi kalau dia berlampu, sebenarnya 2 garis paralel cukup. Kalau dia yang zebra cross, itu sebenarnya bukan disimbang. Boleh disimbang, tapi simbangnya ada lampu pengaturnya. Tapi boleh. Aku pernah Buat, misalnya depan sekolah, depan rumah ibadah. Oh iya, Nah, memang jelas itu jalanan bebas, nggak ada lampu merah, ya kan? Begitu dipasang zebra cross, ditambah lampu lebih bagus kan? Enggak. Kontroversi Pak. Karena lampu aturannya kan ketika lampu itu menunjukkan ini kan Anda ikut. Padahal dia para tanpa ada lampu pun, Oke. dia ketika kita pijak, kendaraan harus berhenti. Makanya sebenarnya Pak, ini bukan sekedar salah teknisnya, bukan teknisnya, pembiayaannya boros, bukan. Perilaku manusia itu salah, karena pengertian itu udah salah. Jadi Kan sebenarnya beberapa tempat aku tengok, termasuk di luar negeri Pak ya, yang ada zebra crossnya ada push button type gitu. sebenarnya enggak. Makanya kalau ada puspatan namanya PDK, pedestrian light crossing. Jadi dia atur nyebrangnya ketika lampu itu dipicit. Oke. Jadi Iya, jadi dia betul, bukan betul, zebra betul, cross. betul, betul, Karena betul. zebra cross ini mengambil makna di nyebrang.
Jengkol aja kita udah salah itu. Masalah itu lah. Jadi prinsip itu dulu kita pegang. Ya kita berhentinya di depan garis Oh iya, nanti ada stop line-nya. Sebelum dia berakhir, itu ada stop line garis besar panjang. Nah, tapi ketika memang misalnya tidak ada orang kita kan berjalan apa, maka penempatannya juga harus Tempat yang jelas. jangan bodoh-bodoh tempatnya, tempat yang jelas. Sehingga kita lihat, oh nggak ada orang kita, itu bisa gitu. Jadi- Tapi ketika tidak, kita lihat misalnya ada orang berdiri di situ, kita yang hati-hati. Ketika dia memang mau pijak itu langsung, kita yang harus mengalah. Jadi jangan pula lah ada zebra cross di dekat deretan pohon-pohon. Terlindung ya. Nah, terlindung gitu ya. Itu malah bukan pun zebra cross, Pak. Apa namanya rambu banyak gitu Mas. Jadi ada kesan saya gini, kok ini malah ini mau dipakai atau tidak? Karena yang masang kenapa dibiarkannya berdiri terlindung? Inilah yang ingin bertanya juga Om Buran. Aku pernah pulang agak malam, Ya. kan gelap. Bisa tempat di dalam kota di kampung ini kan ada. Kampung besar ini ya. Aku bilang kampung. Kadang-kadang agak kampungan juga aku pikir. Iya. Akunya Pak, kelakuannya. Tengok kiri kanan, gitu kan. Udah simpang deh. Nggak ada lampu merah. Nggak aware. Nggak ada. Tapi itu sebabnya lah. Kalau aku tengok ada cahaya merah di balik pohon-pohon. Balik Oh. Wah, ada di lampu merahnya. Banyak ada. Ada. Pas lah aku berhenti, tapi ragu-ragu juga tuh. Ya tadi. Nah, Ya itu tidak salah, penempatan itu harusnya nampak. Malah anehnya gini loh. Ada yang menghalangin itu malah peralatan yang dibuat oleh aparat itu sendiri gitu, misalnya tiang apa gitu. Jadi lampu itu dibalik tiang gitu. Jadi dia sendiri yang menempatkan itu untuk tidak menghargai. dia sendiri nggak menghargai aturan Terus dia. dia minta orang hargai gimana? Dia kan salah kaprah. Iya, iya. Itu banyak Pak. Kalau dulu di pusat kota ada lah itu kan terhalang apa iklan. Iya, itu Betul sekarang. lah sekarang di tengah kota iklan. Tapi tempat-tempat lain yang ada iklan juga. Itu masih ada kayak gitu. Makanya dulu pernah kita apresiasi Pak Kapolda apa ya, beberapa tahun lalu, apresiasi kita terhadap penertiban itu. Oke. Padahal kita memang selama ini menteri, tapi pemerintah kota ini harusnya yang mengapakan itu tidak. Harusnya jadi wali kita Iya, mengayomi kita. dari yang punya kota ini lah. Gitu. Malah Kapolda berinisiatif, walaupun mungkin melibatkan aparat Pemko ya, tapi kami berapresiasi itu 2017 atau 18. Nah, kira-kira mengapresiasi itu ini kan, udah lihat, udah lama nih kota ini terbiarkan gitu. Aturan yang harusnya bisa mendidik masyarakat, mengajak masyarakat untuk patuh, tapi itu dia alatnya sendiri dan penuhi billboard yang sudah hati masang segala macam itu dibiarkan. Tapi kota ini sepertinya nggak ada yang ngelola. Nah, ketika dia action untuk itu kita apresiasi. Ya. Itu satu hal yang menarik, bagus ya Pak. Terus ada satu lagi yang aku berkait dengan itu tadi kan semua untuk keselamatan dan keamanan memorabilia bagus untuk menyelamatkan siapapun yang lewat di sana. Nah, itu ada nggak aturan tersendiri Pak? Gimana harus itu diletakkan? Ada jelas, aturan yang jelas, semua jelas. Malah apa ya, lengkap dengan kadang-kadang saya lihat sudah terlalu detail lagi Pak. Nah, itu jelas, ada aturan sudah jelas. Termasuk di breakfast tadi, saya pun setengah mati heran. Kok aparat nggak bisa baca ini? Itu saya lupa Menteri Perhubungan tahun nomor 67 ya, 2018 tentang marka. Iya. Itu ada tentang dia. Cuman karena seperti mungkin mereka ngeliat gambar ketika ada simpang, terus ada gambar zebra cross. Padahal dia bilang ini simpang tak berlampu. Nah, kalau simpang berlampu, itu cukup 2 garis paralel.
bukan zebra Oh, cross. ngerti aku. Jadi Paham, kalau kan? simpang yang tak berlampu, yang dianggap aman dari mana-mana, Nah, tetap mau boleh buat dipasang. penyeberangan, itulah pasang zebra cross. Pasang zebra cross. Tapi Tapi kalau ketika pakai lampu mesin traffic light di lampu, oke, kalau pelikan maka cross tadi, pilihnya pelikan. Itu ya, itu di pelikan ya. Artinya cukup 2 garis paralel. Nah, di antara 2 garis paralel itu orang nyebrang. lagi status orang sama lagi mobil. Ya, kalau yang ini itu udah lampu Ya, pak. sama lagi mobil. Iya, kan? iya, iya. Merah lampu apa nggak bisa jalan. Ya, makanya nanti untuk nyebrang ada lampu hijaunya kan. Nah. Nah, di situ ada Iya, nyebrang. sama statusnya kan. Tapi kalau zebra cross kan bukan gitu pak. Nah, Pokoknya ada orang bijak ini, anda ngalah. itu nggak ada cerita. Makanya kalau udah berlampu kan konflik ya. Bingung kita. Jadi kalau terjadi di zebra cross pelanggaran terhadap pejalan kaki itu udah jelas, Iya. ya kan? Nah kalau terjadi pelanggaran atau kecelakaan pejalan kaki di pelikan cross, tetapi diberlakukan seperti zebra cross, itu gimana? Ya makanya kan itu sulit. Iya. Karena kalau hukum zebra crossnya jalan, Nah, hukum pelikan crossnya juga jalan. ya makanya itu dulu benahi. Kalau saya bilang tadi itu dulu kan yang benar, baru berjalan. Satu lagi memang ini, ketika pengendara yang salah, dia punya SIM segala macam kan, STNK. Kalau pejalan kaki, orang-orang apa yang mau dibayar? Kalau misalnya dia salah, pengendara. Di KTP nggak boleh. Iya, tapi alat tadi. Iya, dia udah kesorat ya. Iya, tapi Iya, gimana? iya, betul. Apa bukti dia Ah, boleh? iya. Saya misalnya kan apa sampingnya pak. Kalau mungkin teknologinya adalah Tapi ya tadi kan bapak wajah dapat, terus kan itu kan membuktikan bahwa bapak iya Iya. di situ. Tapi kan ngambil dari sorot nomor polisinya kan. dua-duanya pak. Iya. Kalau ikut yang di TV ini dua-duanya. Wah Iya. ini si Anu, nampak dia pak. Enggak, tapi kalau data orang kan belum tahu pak. Nah, karena kan sekarang KTP kita online pak. Begitu ya? Nah, Oh betul pak. jadi kan foto-foto bapak ada di situ. Tapi kalau penyeberang misalnya, ini saya nggak tahu misalnya salah dia, nanti dia gimana manggilnya ini? Enggak alamat pak. Alamat KTP. langsung mungkin. Jadi ini aku lihat yang di TV aja pak, sama yang tadi aku baca di internet. Jadi begitu nampak mukanya, kan nampak alamatnya, langsung keluar katanya. Ini si Anu, Iya. KTP-nya. Oh gitu ya. Bagus. Nah, ini mobil si Anu. Nah, alamat ini. Nah yang kacaunya kan sekarang banyak ini juga, tapi nggak ngerti lagi di kampung kita juga lagi bercerita. Aku beli mobil, Oh, beli mobil bapak. sudah BBM ya? Belum. Balik nama. Wah, itu tunggu dulu habis dulu. Kan, udah dekat pajak lu kurus. Nah, sebelum lu ngurus pajak, Anggap. kejadian, ya kan? Aku yang melanggar bapak itu nggak. Ya, pembeli lah. Makanya dalam hal ini jual beli mobil segera minta untuk BBM, beli nama BBM. Saya kira memang itu solusinya, maka lain. Nggak bisa dong, kalau nggak panjang kan urusannya. Bantulah pemerintah dengan melakukan itu. Jadi kita kan gini, memang untuk mengikuti peraturan, kita juga diawali dengan taat aturan, kalau kan ada tidak. Tapi itulah tentang misalnya yang saya sebutkan tadi Pak, itu bagian dari sebenarnya. Baru saya bilangkan tadi kalian nonton yang pertama sih, Pak engineering. Ya, Ya, kan? engineering. Mungkin banyak lagi Pak. Keduanya adalah sebenarnya edukasi tadi. Itu Edukasi termasuk tadi SIM. SIM itu kan harus